warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada menuju ke makam Syekh Datuk Kane. Nah, Datuk Kane ini rombongan dari ya. Sama-sama kita ke sana. Masya Allah, ini lokasinya Datuk Kane. Nantilah. Orang yang buka kampung Tekarang. Yang membuka kampung Tekarang. Dan datuknya Datuk apa? Syekh Nurdin. Nah, Datuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud di malam hari. Nah, kemudian dia sholat tahajudnya itu biasa untuk mengambil wudhunya di jamban, di Kampung Dagang Timur. Nah, Kampung Dagang Timur atau biasa disebut dengan Kampung Asam kata orang. Nah, disitulah ketika selesai mengambil air wudhu, jadi Syekh Ahmad Khatib itu yang masih kecil sekitar 5 atau 6 tahun, maka untuk mengambil kopiahnya, kopiah tersebut melayang-layang, terbang. Jadi dia takut, akhirnya dirangkulnya pamannya itu Syekh Ahmad atau Syekh Ahmad. Kemudian Syekh Ahmad tahu bahwa malam itu adalah malam qadar, malam kemuliaan yang apabila berdoa doa diijabah dengan segera. Maka salah satu dari doa pamannya itu adalah agar si Ahmad Khatib Sambas yang kecil ini menjadi ulama dan wali Allah di kemudian hari. Jadi alhamdulillah setelah terjadi malam qadar tersebut dan berselang beberapa waktu lamanya, maka kebiasaan si Ahmad Khatib Sambas itu agak berubah di waktu kecil. Di depan rumahnya itu ada asam. Kalau Sambas, bahasa Sambas itu asam jawa, asam jawa. Kemudian kalau dia turun dari rumah untuk main atau mandi, maka dia mengarah ke arah kanan asam. Nah, kemudian apabila pulang dari bermain atau mandi dan sebagainya, maka mengarah ke kiri. Kadang-kadang dia lupa, pulang mau mengarah ke kanan, balik kembali ke mengarah ke kiri. Itulah kebiasaan Syekh Ahmad Khatib Sambas ketika malam qadar. Setelah malam qadar itu, setelah itu mestinya pohon tersebut belum berbuah, tapi dalam beberapa minggu setelah dilewatinya itu berbuah dengan lebatnya. Lalu orang kepingin untuk makan buah tersebut. Kalau yang di sebelah kanannya yang selalu dilewatinya itu buah tersebut manis. Kemudian yang di sebelah kirinya masam atau istilah kita kecut. Nah, jadi di sini sudah tampak keistimewaan dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, tidak jauh dari bimbingan pamannya itu yaitu Syekh Rahmat atau Syekh Ahmad. Jadi alhamdulillah kita berada sekarang di pekuburannya. Mudah-mudahan beliau diangkat oleh Allah. Amin. Masuk dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula kita yang berkunjung berziarah ke makamnya ini mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia di dunia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tua dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Bapaknya bernama Abdul Ghaffar, kemudian ibunya bernama Nur Fa'ain. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas dibesarkan oleh bapak dan ibunya di kampung dagang ini. Kemudian alhamdulillah menjadi ulama yang tersohor, yang dikenal di mana-mana, ulama tingkat dunia, dan amaliyah yang diajarkannya alhamdulillah diamalkan oleh generasi-generasi seterusnya. Jadi mudah-mudahan dengan kasih sayang orang tuanya Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi orang besar, maka kita berharap, berdoa bahwa orang tua dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu bapak dan ibunya, semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah di alam kuburnya, mendapat ridho Allah baik semasa di dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang berziarah juga mendapatkan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di pemakaman Syekh Haji Harun. Syekh Haji Harun ini adalah yang mengajarkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di wilayah Kabupaten Sambas, khususnya di Makrampai. Jadi peran dari Syekh Haji Harun ini sangat besar sekali. Pada masanya lah Thariqat banyak menyebar di seluruh Kabupaten Sambas, karena dia banyak mempunyai wakil talqin. Salah satu wakil talqinnya adalah guru kami Syekh Abdurrahman. Kemudian di sini ada juga wakil talqinnya adalah Syekh Ahmad Daud bin Haji Harun. Ini wakil. Jadi banyak sekali wakil talqin, sehingga pada masanya di Tekarang hampir 70% pengamal dari Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sama juga dengan di Makrampai. Jadi alhamdulillah dengan berkat beliau gigih dalam mengajarkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, maka mudah-mudahan dapat kita lanjutkan sampai di akhir zaman nanti. Amin. Kemudian perlu kita ketahui Syekh Haji Harun ini bin Manaf ini mempunyai karomah yang luar biasa. Ketika di zaman Belanda, zaman Jepang, kan ada yang disebut dengan penangkapan yang disungkup dibawa ke Mandor. Alhamdulillah dia selamat. Ketika dikepung rumahnya tidak nampak. Kemudian dia mempunyai sifat kasih sayang kepada binatang. Kalau dalam merokobah yang ke-15 pelajaran. Jadi Haji Harun di masa tuanya dia tertusuk patok kelapa, kemudian buruk, kemudian di kakinya itu ada ulat yang putih-putih kecil. Ketika dia akan sholat mau wudhu, maka ulat tersebut di kakinya dibuang, dimasukkan ke dalam patok kelapa. Setelah dia sholat berzikir, kemudian sudah selesai, maka ulat yang tersebut diambil lagi, diletakkan di tempat kakinya. Hampir sama dengan cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ini. Kemudian salah satu dari muridnya ini adalah dari ada Syekh Ahmad Daud bin Harun, Haji Harun. Kemudian ini anaknya. Yang ini adalah murid dari Haji Daud. Ini dari murid dari Ahmad Daud bin Haji Harun, yaitu wakil talqin atau Haji Syafi'i, termasuk setelah gurunya meninggal maka dia menjadi penggantinya.
ini adalah Syekh Haji Syafi'i yang tinggal di Mak Rampai. Nah, pernah menjabat kepala desa. Nah, jadi beberapa tahun kemudian dia pun meninggal. Nah, masa tuanya ini Haji Syafi'i ini karena barangkali situasi tubuh dan sebagainya, maka mandat untuk melanjutkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dia memberi mandat kepada kami. Hai Jayadi, murid-murid aku ini nanti yang belum selesai atau mau melanjutkan, maka kamulah yang melanjutkannya. Jadi kami dapat mandat dari Syekh Haji Syafi'i, tapi masih tetap jalur dari Haji Harun. Berarti setelah Haji Syafi'i ini kosong, tidak ada yang meneruskan, kemudian langsung dilimpahkan kepada kami pada waktu pengajian di Tebas dan sebagainya. Jadi dia sudah melimpahkan untuk pengajaran Thariqah Qadiriyah yang diajarkannya. Alhamdulillah banyak anak muridnya yang mengikuti pengajian kita dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan mudah-mudahan beliau ini mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Demikian juga kita mudah-mudahan juga mendapatkan limpahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluarganya untuk memandu kita dalam berziarah. Jadi alhamdulillah dapat kita temukan, dan mudah-mudahan Syekh Marzuki Saleh ini ditempatkan di sisi Allah yang tinggi, mendapatkan kasih sayang dari Allah, baik waktu di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita demikian juga, karena kita salah satu dari pengikut jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai info bapak sekalian, kita langsung ke Selakau. Jadi posisinya sebelum jembatan besar. Jadi pas Bank BRI sebelah kiri, Jalan Ampera. 200 meter masuk, sebelah kanan tepi laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di pemakaman dari Syekh Muhammad Sa'ad. Syekh Muhammad Sa'ad ini adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi beliau belajar ke Makkah lebih kurang 11 atau 12 tahun. Setelah itu dia diberi mandat oleh gurunya untuk kembali ke kampung halamannya, tapi dia belum ke Sambas, langsung ke Amuntai, Kalimantan Selatan. Kurang lebih 11 tahun dia mengembangkan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang didapat dari gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian setelah itu pulang kampung, membuka tanah di Selakau ini. Kemudian alhamdulillah rumahnya di belakang, di belakang depan masjid ibaratnya, di depan mihrab. Kemudian dia dikubur di masjidnya
yang alhamdulillah masjid ini sudah berumur lebih kurang 100 lebih sedikit tahunnya. Nah, umur beliau sekitar 115 tahun. Nah, setelah beliau meninggal, nanti dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Syekh Zainal. Syekh Zainal. Jadi Syekh Zainal lah yang melanjutkan pembelajaran Thariqah Qadiriyah Sambas, kemudian di wilayah Selatau dan sekitarnya. Jadi setelah itu dilanjutkan oleh murid dari Syekh Zainal, yaitu Hasan Mukri yang ada di sana kuburnya. Alhamdulillah dari Syekh Hasan Mukri inilah berkembang thariqah, kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Marzuki Soleh. Setelah itu dilanjutkan oleh Syekh Ja'far yang berada dikubur di Parit Bilal Jungkat. Kemudian dilanjutkan oleh anak dari Syekh Marzuki Soleh yaitu Ujang Jur'in yang dia berada di Separuh, dan alhamdulillah dia masih hidup. Alhamdulillah tempat kita menggali ilmu kepada mereka semua. Mudah-mudahan semua pewaris dari ajaran Syekh Ahmad Atiyyah Sambas ini mendapat limpahan rahmat dari Allah dan mendapatkan limpahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita demikian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.